Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wahyudi Christian. Oke, banyak yang mengenal saya di kalangan para internet marketer atau digital marketing ya. Karena saya memang sudah bergerak sekitar 9 tahun yang lalu, saya sudah mulai menekuni bidang digital marketing. Dan khusus di 4 tahun terakhir, saya lebih banyak untuk berjualan tools digital marketing. Ya. Produk digital cukup menjanjikan memang ya, karena produk digital bisa dibilang kalau teman-teman e-commerce bilang dibuat sekali tapi bisa dijual berulang kali. Memang baik, memang bagus, tapi ada suatu dalam perjalanan saya ya, ini khusus untuk saya, bukan untuk yang teman-teman yang lain. Saya mendapati ketika dengan sistem yang sekarang kita jualan ya, mungkin dengan penjualan langsung ataupun kita memakai affiliate ataupun sebagai reseller, saya mendapati saya tidak menemukan impian saya untuk membantu orang lain bisa istilahnya mereka mendapatkan income yang lebih baik gitu ya. Misalkan affiliate ya, affiliate kurang lebih ya 40% atau kadang-kadang 50% komisinya gitu ya. Tetapi dari perjalanan sekian banyak ya, ada yang berhasil, ada juga yang tidak mencapai gitu ya istilahnya, karena produknya akan seringkali berganti untuk produk digital. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi nggak ada produk yang bisa dibilang evergreen yang seterusnya bisa dipakai, karena perubahan di dunia digital marketing sangat cepat ya, perubahannya sangat cepat. Misalkan Facebook ganti algoritma, SEO ganti algoritma, Facebook Ads ganti lagi, atau peraturan kebijakan yang baru, ilmunya ganti lagi, perubahannya sangat cepat. Nah, maka di situ ada banyak update terus programnya, ada banyak update terus toolsnya, selalu update terus ya, selalu berubah. Tidak masalah itu, cuman impian saya yang dahulu kok nggak menemukannya bisa menolong orang lain untuk bisa dapat income secara lebih gitu ya. Karena ketika saya menjual sesuatu, tentunya kalau teman-teman juga bergerak di dunia digital marketing atau penjualan online, tujuannya kan ya pasti pertama pasti soal profit atau cuan, keuntungan ya, mendapatkan income dari sana. Nah, ketika saya menjual produk pun saya juga ingin produk saya itu mendatangkan manfaat atau mendatangkan income yang lebih besar buat teman-teman yang beli. Nah, itu yang belum saya dapatkan dalam perjalanan ini, belum saya dapatkan sampai hasil yang sangat nyata gitu ya. Nah, itulah kenapa saya ketika di akhir atau di pertengahan kemarin ya, pertengahan 2021 ini, saya ditemukan sebuah bisnis baru ya, sebuah bisnis baru yang ternyata bisnis ini bisa dikerjakan secara digital marketing juga, secara online juga bisa, offline juga bisa, tapi bisnis ini bisa memberikan income kepada banyak orang. Nah, oke. Apa sih? Saya akan jelaskan kenapa saya mau jalankan bisnis di AFC. Oke. Bisnisnya atau nama perusahaannya sebenarnya AFC. Jadi orang lebih banyak mengenalnya dengan nama AFC gitu ya. Ketika aja di Google, di YouTube, AFC Indonesia gitu aja. Kalau AFC biasanya ketemunya klub sepak bola ya. Tapi khusus AFC ini lain ya. Oke, saya akan jelaskan beberapa supaya teman-teman mengerti kenapa saya mau join ini, kenapa saya mau jalankan bisnis di AFC. Oke, AFC sendiri adalah sebuah perusahaan farmasi ya. Sebenarnya perusahaan AFC ini adalah perusahaan perusahaan farmasi di Jepang yang berdiri sejak tahun 69. Jadi sudah 52 tahun lebih ya berdiri, dan perusahaan ini sudah go public ya. Kalau teman-teman nanti bisa cek atau Google aja
diketik Stock Exchange AFC, itu nanti akan muncul bahwa ini perusahaan ini sudah go public ya, di indeks saham di Jepang dia sudah masuk ya. Dan bisa dilihat pergerakan 5 tahun terakhir itu sahamnya merambat-rambat untuk naik ya, istilahnya membaik gitu ya. Oke, kemudian pemiliknya ini siapa sih sebenarnya? AFC ini. AFC singkatannya adalah Asayama Family Club. Ya, nama pemiliknya adalah Asayama. Asayama sendiri adalah owner dari AFC. Dia merupakan orang terkaya kedua setelah Yamaha. Jadi nomor satunya pemilik motor ya. Kita tahu motor ya, Yamaha ataupun alat musik Yamaha ya. Itu nomor satunya, orang terkaya nomor satunya. Nomor duanya adalah Asayama ini. Dan bisa dibilang khusus untuk farmasi dia yang paling kaya berarti ya, karena memang dia sudah bergerak khusus di bidang farmasi. Dan bidang farmasi ini pun bukan farmasi untuk obat, tapi sebenarnya dia adalah produk superfood, jadi tanpa bahan-bahan kimia, no bahan kimia ya. Oke, itu perusahaan aslinya ada di Jepang ya, jadi perusahaan yang sudah settle gitu ya. Kemudian oleh founder di Indonesia, yaitu dengan Pak Ernest Prayudha ini, dia membawa AFC Jepang itu ke Indonesia ya. Sekilas untuk latar belakang dari foundernya saya jelaskan dulu ya. Pak Ernest ini adalah pengusaha Indonesia, tapi sudah lama tinggal di Amerika sebenarnya. Dia sudah berusaha di Amerika, membuka usaha di Amerika dan sukses juga, sudah sekitar 15 tahun. Tetapi istrinya mendapatkan sebuah mimpi melihat banyak lilin-lilin kecil di Indonesia. Melalui visi itu mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan berbuat sesuatu buat Indonesia. Itu visi awalnya ya. Dan ini yang saya suka. Kemudian bersama Michael Tampi, ini co-foundernya. Kalau tahu Michael Tampi ini adalah dia co-founder juga di PT MRA ya. Ini perusahaan yang membawa brand-brand terkenal atau brand-brand terkenal dari luar negeri, misalkan Mazda, kemudian Ferrari, dan beberapa merek yang terkenal itu dibawa ke Indonesia. Nah, ini perusahaan ini yang dibawa oleh yang istilahnya Michael Tampi ada di dalamnya. Dan dia bersahabat dekat dengan Dian Sastro ya. Jadi founder-foundernya untuk AFC di Indonesia ini, founder-founder bukan orang yang sembarangan ya. Nah, visi yang dibawa dia inilah yang akhirnya coba masuk di Indonesia. Oke, AFC awalnya di Indonesia ya oleh Pak Ernest, produknya dijual di apotek-apotek sekelas atau ya Guardian, Watson, jadi sekelas itu ya, apotek-apotek yang memang menengah ke atas. Awalnya produknya dijual melalui apotek-apotek, tetapi ketika dilihat lagi dengan visinya, kayaknya bukan seperti ini ya, kayaknya bukan penjualannya bukan dengan model seperti ini gitu ya, dimasukkan ke apotek-apotek. Kalau ini dilakukan ya mereka tetap untung, tapi tidak semua orang akan merasakan manfaatnya, baik kesehatannya maupun secara perekonomian. Akhirnya Pak Ernest berusaha untuk mengusulkan kepada AFC Jepang, bagaimana kalau produknya kita jual dengan sistem direct selling. Awalnya ditolak oleh Jepang ya, karena Jepang sendiri selama ini marketing mereka atau cara pemasaran mereka adalah dengan cara penjualan konvensional, dan itu pun mereka sudah istilahnya sudah berhasil gitu ya, ada di beberapa negara, di Singapura, di beberapa negara gitu ya, di Cina mereka sudah berhasil gitu ya. Nah, tapi Pak Ernest berusaha bagaimana kalau di Indonesia diizinkan untuk dijual secara direct selling. Awalnya ditolak sampai hampir sekitar 1 tahunan, akhirnya AFC Jepang mengizinkan Indonesia untuk menjual atau pemasarannya melalui direct selling. Nah, ini luar biasanya.
Produknya apa sih? Ya, kalau teman-teman mungkin bisa di googling aja, ada SOP Subarasi, ada Utsukushi, dua produk ini, atau SOP 100 ya. Kalau SOP 100 plus itu awalnya SOP 100 plus, kemudian disempurnakan menjadi SOP Subarasi. Di SOP Subarasi ini istilahnya yang terakhirnya ini SOP Subarasi ya. Kenapa produknya ini bagus? Karena produknya ini memiliki paten fungsi terdaftar, hak patennya di Google juga bisa diketik untuk paten fungsi dari sop Subarasi dan Utsukushi. Paten ini artinya lebih tinggi dari uji klinis. Jadi bisa dibilang kalau paten itu kalau dicobakan ke 1000 orang, hasilnya sama semua, sembuhnya sama semua. Jadi kalau sampai masuk sudah mendapatkan hak paten seperti ini, artinya produk ini benar-benar sangat baik, teruji gitu ya. Kemudian yang kedua, produk ini sudah masuk dalam katalog MIMS. Apa sih MIMS itu? Ini adalah katalog rujukan buat para dokter. Jadi kalau dokter itu akan melihat, misalkan nih kalau sakit kepala atau demam, itu biasanya minum dikasih obat yang mengandung paracetamol, entah mereknya Panadol, Odrek ataupun yang lain. Tapi yang pasti kalau sakit ini, rujukannya harus minum yang mengandung bahan paracetamol. Nah, dokter akan melihat katalog ini, MIMS ini. Nah, dua produk ini ternyata sudah masuk di MIMS, artinya sudah menjadi rujukan dokter untuk menangani beberapa penyakit ya. Jadi ini produk benar-benar berkualitas sekali ya. Kemudian ini bukan maklun artinya produk yang kita pesan di perusahaan, tolong buatkan produk seperti ini ya, nanti saya mereki sendiri, saya kasih nama sendiri. Bukan seperti ini. Jadi produk ini benar-benar dibuat di pabrik di Jepang. Kemudian ketika masuk Indonesia, kita sudah jadi produknya, bukan dibuat atau dirakit di Indonesia, dikemas ulang, bukan. Jadi produknya sudah jadi, tiba di Indonesia sudah siap pakai gitu ya. Nah, bahkan di izin BPOM-nya ini ya, kalau ini lihat ya, di BPOM-nya ini, di BPOM ini ada tulisannya BPOM RI ML. Ya, apa artinya ML? Artinya ML itu artinya makanan luar. Jadi produk ini benar-benar ini yang Utsukushi ini benar-benar dari luar negeri. Ada banyak produk-produk yang mungkin juga yang lain mengatakan produknya dari luar, tapi ternyata kode BPOM-nya bukan ML. Silahkan perhatikan aja, kodenya BPOM RI ada ML, itu artinya benar-benar makanan luar, produknya benar-benar dari luar. Dan soal produknya halal nggak? Halal ya, sudah ada surat sertifikatnya. Kemudian kalau soal testimoni, sangat banyak, ada ratusan ya yang istilahnya terbantu dengan produk ini. Bahkan kemarin ketika kita pandemi untuk penyembuhan COVID ini pun sangat membantu banyak orang yang akhirnya bisa melewati masa-masa sulitnya ketika terdampak atau terpapar COVID ya. Oke. Ya, dan ternyata yang gabung di dalam AFC ini bukan hanya para pebisnis atau orang-orang awam gitu ya, tapi banyak dokter yang gabung di AFC. Bahkan sejauh ini yang saya cuma informasi terakhir itu sekitar 20.000 lebih dokter yang sudah join di AFC. Jadi nggak main-main ini produk kesehatan, no kimia, nggak pakai bahan kimia, dan dokter-dokter sudah banyak membuktikan gitu ya. Ini yang luar biasa. Jadi secara perusahaan begitu sektor, secara produk sangat oke gitu ya. Karena di istilah dokter-dokter banyak gabung, itu artinya nggak main gitu ya. Oke, bagaimana cara marketing plan-nya atau pemasarannya di AFC di Indonesia ini? Oke, ini baru saya dapat info yang terakhir ya, ketika video ini saya buat di akhir 2021 ini, September ini ya. Di tahun 2021 ini sudah ada 3.000 lebih orang
atau member yang memiliki income puluhan sampai ratusan juta, ya, 3.000 orang lebih. Itu artinya sistem marketing plan yang dibuat itu memang bisa diraih atau bisa dicapai oleh banyak orang. Artinya itu akan membantu banyak orang untuk mendapatkan income. Bahkan kemarin pandemi 2020-2021 ini banyak orang yang akhirnya terbantu kehidupan ekonomi. Ada yang supir taksi, ada yang penjual batagor, ada banyak gitu. Ada yang peternak cacing, ada banyak yang terbantu perekonomiannya, bahkan jauh melebihi dari yang mereka ekspektasikan gitu ya. Sampai puluhan ratusan juta bisa didapat di dalam sebulan. Oke. Kemudian penjualan AFC ini ya, kemarin di tahun 2020 untuk AFC di Indonesia ini dia peringkat kedua ya, peringkat kedua untuk penjualan di seluruh dunia di jaringan AFC. Jadi Indonesia ini menjadi peringkat kedua karena penjualan dengan direct selling dan benar-benar booming dia. Itu mereka peringkat kedua. Bahkan yang saya dengar tadi di 2021 ini peringkat 1 ya. Dan ketika melihat untuk Indonesia sendiri itu juga peringkat 1 dari 87 perusahaan yang terdaftar di AP2LI ya. Jadi kalau perusahaan yang menggunakan direct selling kan harus terdaftar nih di AP2LI. AFC juga terdaftar. Dan ketika terdaftar ini, ketika jualan ini di tahun 2020, AFC peringkat 1 penjualan terbanyak ya. Dan nomor 4 ini yang paling saya suka, ini yang saya juga sempat share ke teman-teman semua. Perusahaan ini benar-benar serius untuk mengatasi perang harga. Produk ini nggak boleh dijual di marketplace, di Tokopedia, Shopee, Lapak, Lazada dan sebagainya. Marketplace nggak boleh dijual lewat situ. Tapi ada nggak yang jual? Ada yang jual, bahkan yang jual palsu pun ada ya. Ada yang jual di bawah harga, ada ya. Tapi perusahaan sangat serius. Jadi sedikit demi sedikit ini sudah mulai dibabati. Bahkan yang kabar terakhir yang saya dengar sudah ada 5.000 akun ya yang sudah disuspend oleh AFC. Nggak peduli dia dapat bonusnya sudah puluhan ratusan juta, begitu ketahuan dia melakukan undercutting, artinya dijual di bawah harga normal, maka akan disuspend, bonus nggak keluar semua. Itu scare seriusannya. Karena saya melihat ada banyak saya nggak nyebutkan nama, di perusahaan direct selling yang lain harga sudah hancur-hancuran. Cek aja di marketplace, harga sudah turun nggak karu-karuan, murah sekali. Bahkan ngapain harus beli di tempat lain lah, ini aja lebih murah di marketplace dengan produk yang sama, original juga sama. Di sini di marketplace lebih murah. Siapa yang main di sana? Siapa yang main di marketplace yang bisa mereka jual murah? Yang mereka sudah peringkatnya tinggi, modalnya juga besar, kuat, sehingga mereka bisa mendapatkan bonus sehingga bisa dimainkan. Lah di AFC nggak mau seperti itu. Harga sama semua. Ya, satu harga dimanapun belinya sama. Ini yang menjaga supaya kita, para member kita, ketika kita menawarkan bisnisnya ini, kita juga merasa aman karena semuanya kamu beli dimanapun harganya sama. Kalaupun ada yang sampai ada yang menjual di bawah harga, tinggal kita laporkan. Mana yang ada buktinya nggak, ada screenshotnya nggak, tinggal kita laporkan ke bagian khusus AFC, sampai ada khusus bagian pengacaranya, bagian hukumnya untuk menangani khusus untuk masalah ini. Jadi seperti ada polisinya gitu. Memang kerjasama dengan Menteri Perdagangan juga dengan kepolisian untuk menangani hal ini. AFC sedemikian serius untuk mengatasi ini, karena ketika perang harga, ketika itu sampai terjadi, maka rusak semua. Maka itu yang dijaga. Bahkan saya pernah mendengar ini perusahaan lainnya, orang yang sudah peringkat tinggi, perusahaan lain, dia sudah istilahnya sudah bonus mobil ketika dia sudah peringkat tinggi, tapi hanya dia berhenti nggak menjalankan
perusahaannya gitu ya. Karena apa? Dia ngomong, saya ambil dari perusahaan aslinya itu harganya 1 juta. Lah, ternyata di marketplace dijual 400.000. Ngapain saya harus beli dari perusahaan? Langsung aja ambil di marketplace. Tapi artinya pasti nggak ada bonusnya kan kalau nggak ngambil dari perusahaan. Tapi itu yang terjadi, akhirnya berhenti gitu loh. Karena perusahaan nggak bisa menjaga ini, nggak bisa menjaga permainan harga ini. Nah, itu istilahnya yang terjadi di lapangan ya. Maka itu saya melihat ketika saya melihat AFC ini, wah luar biasa ini ya. Bahkan yang terakhir ada orang yang mungkin, wah ini sebentar lagi mau mencapai peringkat ranking tertentu, wah kurang dikit saya tak beli sendiri banyak gitu ya, atau dengan bikin akun sendiri, istilahnya nembak gitu ya. Itu begitu ketahuan langsung ditutup. Kemarin saya ceritakan ada 2 peringkat tertentu ya, ditutup akunnya, nggak keluar bonusnya karena ketahuan dia istilahnya nembak gitu ya. Jujur aja di affiliate produk digital ada terjadi seperti itu juga. Teman-teman mesti tahu, misalkan lagi kontes affiliate nih, waduh siapa nih juara satunya nih, waduh kurang dikit, sudah tak beli sendiri, bonusnya kan keluar nanti. Tak beli sendiri atas nama orang lain, pakai email apa lain gitu, kurang dikit kok pasti aku menang. Kan bisa tanya vendornya, ini berapa penjualan tertinggi siapa nih, dipanas-panasi gitu kan biasanya. Ya saya tahu ini karena saya pernah jadi vendor ya. Kemudian ditembaklah produknya, istilahnya ditembak, dibeli gitu ya, produknya dibeli dengan nama dia sendiri, dengan harapan nanti dia menang kan pasti dapat bonusan, bonus speed contest atau bonus juara satunya gitu ya, bonus kontesnya, bonus affiliate-nya ya kan. Nah kalau di sini tuh saat ini kamu ketahuan main itu, langsung suspend ya. Sedemikian seriusnya saya melihat ini, wah luar biasa nih kalau dia bekerja sampai segininya ya, sampai sedemikian detailnya seperti itu artinya kita yang kerja juga semangat di sini karena semuanya dijaga gitu agar tadi kembali lagi ke visi semuanya, bahwa istri dari Pak Eros melihat ada lilin kecil di Indonesia, itu artinya ada banyak orang yang mau melalui bisnis ini gitu ya. Bahkan yang menariknya di sini adalah bisnisnya adalah ada bonus harian, benar-benar harian, kemudian ada bulanan dan juga ada tahunan. Artinya gini, ketika ada yang gabung nih, ada istilahnya ada bonus sponsor atau bonus pairing, itu nanti akan saya jelaskan ya di video yang lain. Ketika terjadi transaksi hari ini, maka nanti dini hari nantinya, besoknya itu dini hari itu akan ada konnichiwa. Ini yang saya tulis di sini di slide-nya ini ada tulisan konnichiwa, itu artinya sebenarnya bukan artinya ini, tapi istilah gitu ya, istilah bahasa Jepangnya gitu ya. Jadi orang teman-teman member di AFC ini paling senang kalau ada konnichiwa, artinya itu sebenarnya ada laporan, ini kamu dapat bonus nih. Nah, bonusnya masuk di e-wallet. Misalkan kita mau auto withdraw pun ke rekening kita pribadi, rekening maksudnya rekening bank lokal biasa, itu juga bisa ya, paling butuh 1-2 hari lah untuk pencairannya ya. Mau auto withdraw pun juga bisa langsung masuk ke rekening, jadi itu akan diterima setiap hari. Begitu bonus ini langsung besoknya terima, langsung terima ya. Itu namanya bonus harian, karena kita makan kan harian, bukan makannya kita kan bulanan, sebulan sekali kita makannya, kan kita makan harian, maka itu perlu ada bonus harian. Ini yang sangat menarik ya. Bonus bulanan pun juga ada, bahkan bonus tahunan yang nilainya luar biasa sampai miliar ya, yang Bushido istilahnya, yang biasanya tertinggi ada 3,5 M, di atasnya lagi masih ada. Nah ini yang saya lihat, wah luar biasa sistemnya, sistem marketing plan yang dibuat sedemikian sehingga memudahkan orang untuk mencapainya ya. Itu yang saya suka. Dan saya ingin menjelaskan teman-teman kenapa saya harus membuat video ini. Mungkin ada teman-teman tanya, wah itu memang itu sistem piramida, nanti akan saya jelaskan di video sendiri.
satu hal aja yang saya jelaskan. Ini yang terjadi di grup tempat saya bergabung. Oh, yang di atas pasti lebih tinggi hasilnya? Enggak, ya. Jadi ada di tempat saya itu ada upline, kemudian ada downline-nya, bisa istilahnya. Ternyata downline-nya ini hasilnya jauh lebih tinggi daripada upline-nya. Upline-nya lumayan, hasilnya sekitar 500 juta pasti ada dia bonus upline-nya itu super tinggi. Yang downline-nya ini kemarin dalam waktu mulai 2021 awal Januari sampai sekitar September, penghasilan dia sudah yang biasanya harian sama bulannya dia itu total sekitar 2,5 M dalam waktu 8 bulan. Lebih banyak dia bekerja di Instagram, ya. Ada banyak yang join melalui sana. Jadi saya melihat, wow, ya, bisa seperti itu ya dalam waktu 8 bulan. Dan sebelumnya, nanti kalau teman-teman gabung saya tunjukkan orangnya. Sebelumnya dia juga nggak pernah main secara direct selling atau jualan secara direct selling. Sebelumnya nggak pernah, tapi dia bisa mencapai seperti itu. Artinya sistem yang dibuat ini benar-benar bisa diterapkan kepada orang. Tapi saya nggak ngomong mudah ya. Kalau mudah semua orang pasti bisa berhasil. Enggak, saya nggak ngomong mudah. Semuanya butuh kerja keras. Nggak ada sistem instan. Saya pun mulai dari nol. Bahkan kalau dibilang ilmu digital marketing saya, bisa dibilang sementara saya minggirkan dulu. Tapi sedikit demi sedikit saya mulai menemukan polanya, saya pakai kembali. Bahkan dengan sistem seperti ini saya istilahnya gini, nggak sungkan nggak ditahan-tahan lagi gitu ya. Biasanya waduh nih kalau pasta rahasianya, saya nggak ngomong pasta sih, kalau ini rahasianya dipegang sendiri dulu. Kalau penjualan konvensional kan gitu ya, dipegang sendiri. Kalau misalkan saya kasihkan semua kan nanti dia bisa lebih, istilahnya bisa lebih berhasil nanti, atau dia pindah ke lain tempat. Kalau di sini saya nggak ada masalah, saya akan berikan apa yang saya tahu supaya kamu berhasil. Saya akan dampingi kamu supaya kamu sampai berhasil di bisnis saya. Jadi keberhasilanmu juga keberhasilan saya. Itulah yang kenapa yang terjadi di sini adalah kerja tim, nggak bisa kerja sendirian. Ya. Bahkan AFC singkatnya adalah Asayama Family Club, family, kekeluargaan. Ini yang ekosistemnya, yang suasana yang diciptakan di sini ada kekeluargaan. Nggak ada masalah soal jarak, karena bisa dikerjakan atau pertemuan lewat Zoom ataupun video call atau calling atau chatting, semuanya bisa dipakai. Itu hanya medianya. Jadi pekerjaan ini pun sebenarnya bisa dilakukan secara online. Bahkan istilahnya member yang di luar negeri, orang Indonesia kebanyakannya di luar negeri, itu sudah mulai join. Dan ke depan, ini bocoran aja, ke depan untuk pasar luar negeri itu harus gabung atau joinnya melalui Indonesia. Jadi Jepang nggak buka sendiri di negara untuk melalui agar bisa gabung di jaringan direct sellingnya yang Indonesia ini. Jadi negara lain harus gabung lewat Indonesia. Artinya gini, artinya kita punya pasar tidak hanya di Indonesia ya, kita punya pasar juga seluruh dunia, dan ini sudah terjadi. Tahun depan akan dibuat kantor khusus untuk di Malaysia, dan itu pun tetap harus masuk lewat jaringan di Indonesia. Jadi biasanya kan perusahaan dari luar negeri kemudian buka di Indonesia. Nah kalau ini memang produknya dari Jepang, tetapi untuk pemasaran secara direct selling ini semuanya harus gabung melalui Indonesia. Jadi nanti dari Indonesia ke negara-negara lain. Itu artinya saya, Anda, teman-teman semua punya kesempatan yang sama untuk pemasaran di luar negeri. Punya kenalan, punya saudara atau punya teman yang kerja di luar negeri, tawarkan. Sekarang sudah ada di grup tempat saya gabung ini pun sudah banyak, sehingga
untuk Singapura, Malaysia sudah banyak yang gabung gitu. Soal pengiriman nanti bisa tinggal diatur gimana cara ngirimnya, bisa diatur. Tapi yang pasti jaringan ini akan semakin luas, jadi nggak terbatas orang di Indonesia aja. Sebenarnya orang di Indonesia pun masih terbuka luas, masih banyak gitu. Sekalipun sudah banyak memang ratusan ribu nih ya kan, tapi itu pun masih sebenarnya masih luas, ditambah lagi pasar luar negeri. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa potensinya ini sangat besar sekali. Oke, setiap hari saya kontak beberapa teman untuk mengenalkan bisnis ini. Semakin cepat Anda gabung, kalau teman-teman mau tanya silakan kontak saya sertakan di sini WA saya. Setiap hari saya rekrut. Semakin cepat Anda gabung maka posisi Anda akan semakin lebih di atas saya. Sekalipun bukan jaminan bahwa di atas seperti hasilnya lebih besar. Memang nggak jaminan. Siapa yang kerja keras dia yang berhasil. Siapa yang kerja keras dia yang lebih banyak mendapatkan. Ya. Tapi ketika Anda lebih posisi yang atas, itu akan lebih banyak akan Anda dapat limpahan karena sistemnya hanya binari, pindah kiri pindah kanan. Ya, ketika saya ngasih sudah kiri kanannya, nanti kalau saya dapat pasti akan taruh bawahnya lagi. Nanti taruh bawahnya nggak bisa taruh tempat lagi di mana nggak ada karena yang kiri dan kanan. Karena ada strategi segitiga emas, nanti bisa tanyakan ke saya juga gimana itu titiknya. Oke. Jadi video ini menjelaskan buat teman-teman semua kenapa sih saya kok mau menjalankan bisnis di AFC. Karena ini, karena ada visi dan misinya, bukan soal kenapa kok MLM, mungkin nanti aku MLM. Saya beritahu ya, setelah saya masuk saya juga baru tahu banyak sekali yang awalnya anti MLM justru malah berhasil di AFC ini. Beneran, saya melihatnya karena mereka saksian sendiri. Awalnya mereka tidak mau sama sekali, mendengarkannya pun aja tidak mau. Tapi ya ada banyak ya, ada yang melalui produknya yang terbantu, ada yang melalui ternyata kok bisnisnya bagus, atau banyak macam jalannya. Cuman kenyataannya adalah mereka yang awalnya anti malah justru berhasil di tempat ini. Jadi please, kalau teman-teman nggak mau join nggak apa, tapi please buka dulu pikiran, open mind dulu, terima dulu. Kalau teman-teman aku pingin ikut penjelasannya lebih detailnya, marketing plannya gimana, oke kita bisa janjian lewat Zoom atau kontak saya deh, nanti saya akan tunjukkan kapan bisa joinnya. Paling nggak harus join ya, tapi maksudnya gini, teman-teman tangkap dulu peluangnya, tangkap dulu, pelajari dulu. Kalau memang ini nggak sesuai dengan hati nurani teman-teman, ya nggak usah gabung, tapi paling nggak open mind dulu lah gitu ya. Maksud saya gini, open mind dulu, buka dulu pikiran, lihat ini potensinya gimana, lihat ini sistemnya gimana. Baru kalau memang sudah mendengarkan semua dari A sampai Z, pertanyaannya semua yang bingung sudah kejawab, tapi masih nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, it's okay, kita tetap friend, kita tetap teman gitu ya, maksudnya it's okay gitu. Tapi paling nggak buka dulu, maksudnya dengarkan dulu gitu ya. Oke, sampai di sini video saya. Semoga video ini menjelaskan ke teman-teman semua bisnis apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan saya, Wahyudi Christian ya. Saya cuma satu misi saya ingin teman-teman yang boleh, yang akhirnya mau memutuskan, sudah ada beberapa teman-teman yang gabung sebenarnya. Saya support ya. Apa yang saya bisa saya berikan, apa yang saya tahu saya berikan untuk support teman-teman supaya teman-teman berhasil juga di bisnis ini. Itu aja sebenarnya. Oke, sampai jumpa.